Puperindatus IDI. Tak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, sebelum Ibu Puperindatus memulai sesi diskusi ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan, termasuk paling khusus Pak Yanto, karena saya yakin Bapak Ibu di sini pasti banyak kegiatan. Ya, memang hari ini kita berdua melaksanakan kegiatan pendampingan yang kedua. Nah, pendampingan ini fokusnya pada untuk memaparkan visi sekolah atau visi guru penggerak yang sudah Puperindatus susun. Kemudian apa saja prakarsa perubahan yang telah Puperindatus lakukan selama ini. Jadi Bapak Ibu, dalam program guru penggerak ini memang kita berdua, bukan hanya Puperindatus, kita berdua ini sedang berproses, sedang berproses untuk bertumbuh dan berkembang, untuk pastinya untuk ke arah yang lebih baik. Dan saat ini, hari ini Puperindatus ini sedang tahap proses untuk tumbuh menjadi guru yang semakin profesional. Jadi hari ini Puperindatus rencananya adalah kegiatannya. Puperindatus ini nanti akan memaparkan visi sekolah dan visi guru penggerak kepada Bapak Ibu. Kemudian diskusi bersama, diskusinya itu juga Puperindatus nanti yang akan memimpin. Saya sebagai pengajar praktik di sini hanya sebagai moderator saja, karena memang sekarang hari ini tuh harinya Puperindatus. Jadi istilahnya itu Puperindatus ini artisnya sekarang ya. Oke, sekali lagi terima kasih atas waktu luangnya. Mungkin Pak Yanto berkenan memberikan sambutan, Bapak. Langsung awal. Berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Puperindatus. Semoga sukses sesi diskusinya. Semoga mendapatkan apa yang diinginkan. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelum saya melakukan diskusi, saya akan membacakan sebuah puisi dengan judul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jika aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Indonesia bergelora, membanting di pantai meliukku. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jika aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar Pamfur Palaran, bukan lagu, bukan lagi Pamfur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jika aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jika aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, merdeka, merdeka, Pak, merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Sekian puisi dari karya Insinyur Soekarno yang dengan judul Aku Melihat Indonesia. Sekarang saya akan menjelaskan visi dari SD Negeri Sawar golongan 2, yaitu terwujudnya
mencetak lulusan yang mampu bersaing serta mampu berkompetisi dengan lembaga lain dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misi dari SD Negeri Sawarna 2 melaksanakan sholat berjamaah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan siswa yang aktif, kreatif dengan pembelajaran yang menyenangkan, melaksanakan persiapan peserta didik yang akan ikut lomba, dan yang terakhir mengisi ekstrakurikuler dengan kegiatan kesenian dan olahraga serta cinta lingkungan. Dari visi sekolah saat ini, apakah menurut Bapak Kepala Sekolah sama Ibu Bapak Guru sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang dicapai murid kita? Apakah sudah sesuai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah yang sekaligus sebenarnya menciptakan visi dan misi bersama teman-teman. Dan kami melihat apa yang telah tertulis pada visi tersebut, kemudian dikaitkan dengan misi, ini masih amat sangat jauh dari keterlaksanaannya. Artinya apa? Visi dan misi hanya sekedar tertera pada tulisan, tapi belum dapat kita laksanakan atau belum dapat kita implementasikan dalam praktek sehari-hari. Salah satu contoh melaksanakan sholat berjamaah untuk menjalankan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada kenyataannya hal ini selama saya di sini tidak bisa kita laksanakan. Mengapa demikian? Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena tempat, di mana di situ juga ada musola, namun musola tersebut dipakai untuk orang keras. Nah, ke depan atau evaluasi dari misi ini perlu kita laksanakan, perlu kita praktekkan dalam kehidupan atau dalam praktek sehari-harinya. Yang kedua, menumbuhkan siswa yang kreatif, aktif, kreatif dengan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk misi yang kedua, ini juga masih perlu ada peningkatan atau perlu ada pembaharuan, utamanya anak yang menciptakan siswa yang aktif. Aktif di sini bukan dalam arti aktif mereka berlari ke sana kemari, bermain di atas meja dan sebagainya, tapi aktif dalam hal kegiatan pembelajaran. Fakta yang ada, ini saya melihat sekilas, mungkin Bapak Ibu guru yang lebih paham dalam kelasnya, apakah dengan saya ini keliru atau kurang pas, nanti mungkin Bapak dan Ibu bisa memberikan sanggahan tentang aktifnya. Kalau saya melihat anak di sini itu aktif dalam arti aktivitasnya, bukan aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Ya, tidak seluruh kelas, namun ada beberapa kelas yang saya lihat masih aktif dalam arti aktivitas secara fisik. Kemudian kreatif. Kreatif ini yang jelas merupakan salah satu harapan bagi kita semua, khususnya para guru di Sawarna 2. Bagaimana menciptakan siswa yang kreatif? Untuk siswa yang kreatif ini kita sebagai guru harus memberikan bimbingan, memberikan tuntunan bagaimana sih cara berkreativitas.
Salah satu contoh saya mengambil salah satu mata pelajaran saya. Kalau sudah pelajaran seni rupa, ya. Kalau sudah pelajaran seni rupa, di sini anak-anak diberi kebebasan. Silakan anak-anak menggambar. Nah, ini mestinya seorang guru harus bisa menimbulkan kreativitas anak. Gambarnya itu jangan hanya gambar pemandangan toh. Misalnya, tolong gambarkan situasi pasar. Ini saya kira salah satu upaya untuk membimbing anak kreatif. Sebab apa? Anak akan berpikir di pasar itu ada apa saja. Ada penjual, ada pembeli. Nah, penjual bermacam-macam, ada penjual ikan dan sebagainya. Ini salah satu contoh yang harus Bapak Ibu terapkan pada kegiatan pembelajaran dengan tuntutan kreatif. Selain itu kreatif yang dimaksudkan dalam istilahnya siapa dapat termasuk critical thinking, kemudian apa? Kolaboratif. Yang kreatif ini apa Bu? Kan ada 4 Pak. Nah, itu benar. Berpikir kritis. Berpikir kritis ini anak-anak juga harus perlu dilatih. Sesuai dengan tuntutan dan harapan kurikulum Merdeka Belajar. Sebab arahnya ke kurikulum Merdeka Belajar itu ke arah sana, aktif, kreatif, dan ada tiga lagi saya lupa. Maka dari itu perlu Bapak dan Ibu guru ini cepat menyesuaikan diri, ya. Jangan ada pepatah apapun kurikulumnya pembelajarannya kajian. Apalagi kalau kita melihat AKM itu betul-betul menuntut siswa kreatif, siswa kritis, utamanya dalam penalaran, dalam mencermati bacaan. Jadi harapan saya setelah Bapak Ibu 5 masuk ke kelas, apa yang harus dilaksanakan setelah memberikan tugas ya tolong dicek. Jangan memberikan tugas habis itu gurunya di luar main HP dan sebagainya. Ini sudah sering saya sampaikan, tapi berkali-kali saya menyampaikan ini nanti bisa nggak cerewet, bagian ngomong. Padahal ini merupakan tuntutan dari apa yang menjadi tugas daripada kita bersama sebagai tenaga pendidik. Kemudian yang misi yang berikutnya melaksanakan persiapan peserta didik yang akan ikut lomba. Ini secara umum sudah dilaksanakan, namun perlu juga ada persiapan yang matang. Salah satu contoh kemarin pada saat kita akan mengikuti lomba kritik, ini setelah ada berita mau lomba kita baru gugup. Mestinya tidak seperti itu. Baik itu ada lomba maupun tidak ada lomba, kita sudah harus selalu siap. Maka dari itu untuk guru olahraga khususnya pembelajaran itu di samping permainan juga ada kegiatan atletik. Ini juga bisa dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan di sana nanti Bapak Ibu bisa memilih mana untuk persiapan lari yang larinya cepat, mana yang bisa kita bina. Itulah salah satu upaya untuk melaksanakan persiapan anak didik dalam rangka mengikuti lomba. Kemudian yang berikutnya mengisi ekstrakurikuler dengan kegiatan kesenian dan olahraga serta cinta lingkungan. Saya garis bawahi untuk kegiatan kesenian ini masih belum berjalan maksimal. Kemudian untuk olahraga juga masih belum ada kegiatan ekstranya.
Maka dari itu berkaitan dengan misi sebelumnya ikut mempersiapkan ikut lomba, ini bisa dibina melalui ekstra kurikuler. Kemudian cinta lingkungan ini kita harus pahami. Lingkungan ini lingkungannya orang, bahwa lingkungan itu daerah di mana kita berada. Kalau kita berada di dalam kelas ya lingkungan kelas. Kalau kita berada di lingkungan sekolah ya lingkungan sekolah. Kita cintai lingkungan dengan cara apa? Saya ambil contoh fakta yang ada. Misalnya di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada kursi, ada meja, ada papan tulis serta alat-alat yang lain. Kami masih melihat tidak ada meja yang bersih tanpa tiket. Padahal kita dalam misi kita cinta lingkungan lah. Apabila lingkungan kelasnya dengan meja yang penuh coret-coret ini terlihat banyak coretan, apakah ini dapat menciptakan lingkungan yang indah? Ini juga menjadi perhatian Bapak dan Ibu guru untuk melaksanakan atau untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Saya belum menginjak secara luas. Ini baru salah satu contoh lingkungan yang ada di dalam kelas. Lingkungan yang berikutnya adalah lingkungan sekolah, di mana lingkungan sekolah itu ada teras, ada lapangan, ada kantin, tempat sampah dan sebagainya. Ini juga perlu peran kita bersama. Bagaimana supaya anak-anak itu sadar dengan membuang sampah pada tempatnya. Tidak hanya sekedar kita himbauan, tapi kita harus praktekkan dengan action atau dengan contoh yang nyata. Salah satu contoh begini. Misalnya Bapak Ibu mendapatkan siswa yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Panjenengan tahu, maka anak itu sampai datangi, suruh ngambil sampahnya, kemudian dituntun dibawa ke tempat sampah. Memang kita sebagai pendidik tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan dan melindungi anak-anak. Mengapa demikian? Memang ini tugas kita bersama. Saya kira untuk visi, untuk misi dan misi secara umum masih belum bisa dilaksanakan dengan baik. Ini tanggapan dari saya, mungkin ada tambahan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apakah dari misi tersebut sudah menunjukkan hal-hal yang sudah jadi pembeda antara sekolah kita dengan sekolah lain? Karena belum terlaksana menurut kepala kelas, kalau Bapak Ibu apa sudah menjadi pembeda dengan sekolah lain? Apa sama saja? Terima kasih. Mungkin untuk Bapak saya guru sulit untuk menjawab. Karena apa? Mereka ini pada umumnya berada di satu tempat. Tapi kalau saya ini sudah menempati dari 3 sekolah. Pengalaman saya yang saya alami dari 3 sekolah ini, saya baru kali ini mendapatkan sekolah yang bisa saya katakan agak, menurut pengalaman yang nyata saya, agak mundur daripada sekolah-sekolah yang saya alami sebelumnya. Salah satu contoh di Bandaran, saya kurang lebih 23 tahun. Pada saat upacara, pada saat senam, pada kegiatan apapun, tidak ada siswa yang bicara. Di Jatisari, kurang lebih 4 tahun sama tuh. Upacara tidak ada anak yang bicara, tidak ada anak yang istilahnya sifatnya tidak sempurna. Tapi setelah di sini 1 tahun saya merasa tidak. Tahun pertama tidak berhasil untuk melaksanakan upacara dengan peserta anak-anak tenang. Baru mulai tahun ajaran kemarin ini agak, belum 100%, agak
agak berjalan tenang. Nah, ini apa yang menjadi penyebabnya? Ini perlu kita cari akar permasalahannya, sehingga apa yang diharapkan oleh orang tua, apa yang diharapkan oleh pemerintah, kita harus bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, yang bermartabat, yang berkarakter dan sebagainya. Ini tidak hanya dalam tulisan saja, perlu kita praktekkan dalam praktek yang nyata. Jadi sekali lagi, untuk perbedaan yang jelas ada Bu Farida, sangat jauh berbeda ya dari apa yang saya alami. Padahal kalau dilihat lokasinya, dari kedua sekolah itu berada di pucuk gunung. Mestinya untuk sekolah yang di Sawaran Kulon yang notabene adalah sekolah favorit, bisa menjadi contoh untuk sekolah-sekolah yang berada di lingkungan. Itu sekedar pembeda dari apa yang saya alami dari ketiga sekolah. Terima kasih atas jawabannya Pak Kepala Sekolah. Mungkin karena setelah pandemi selama sudah membentuk upacara, terus sama yang bersama SMP itu menurut saya Pak, SMP itu sangat berpengaruh untuk saya. Untuk selanjutnya ada di OMS itu ada beberapa pertanyaan tentang kita mendidik murid yang bagaimana. Mungkin Bapak Ibu guru bisa membantu atau Bapak Kepala Sekolah lagi. Kita itu sebagai guru mendidik murid yang bagaimana? Bentar, coba ya. Saya yang menjawab karena ini kan secara langsung menjadi harapan dari setiap guru. Maka saya ingin tahu dari apa yang dimimpikan terhadap siswa-siswinya oleh Bapak dan Ibu guru. Kami mohon untuk yang hadir dalam ruangan ini bisa memberikan jawaban. Sebelum saya nanti juga akan menambahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pertanyaan tadi yang ditanyakan, yaitu kita mendidik murid yang bagaimana. Kalau menurut pribadi saya, yang pertama, saya menginginkan anak itu berakhlak yang baik, disiplin, nurut terhadap kedua orang tua dan bapak guru. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya menginginkan supaya anak itu di sekolah mendapatkan pendidikan yang layak, yang nyaman, baik situasi di kelas maupun pada saat istirahat. Itu harapan saya. Mungkin yang lain ada yang menambahkan. Terima kasih Pak Wali. Pak Topan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah mulai dari Pak Ron ya. Selain berakhlak, mendapatkan suasana yang nyaman, mungkin anak sini juga merasa aman, ya. Karena biasanya kemarin itu ada anak SD yang merasa dibully dari anak SMP, ya. Itu ada wali juga di sini. Itu mungkin menyebabkan anak dari pihak SD itu merasa kurang aman. Iya. Nah, mungkin itu untuk bisa digunakan. Terima kasih. Sama gimana?
kasih kepada Bapak dan Guru yang sudah memimpikan murid yang seperti apa yang diinginkan. Saya hanya ingin mengenai, jadi harapan saya dari siswa suci SD Sawaran Kulon Progo, saya berharap menjadi siswa yang berakhlak, yang kedua beriman, yang ketiga berilmu. Di mana dari beriman ini kalau dijabarkan sangat luas sekali. Demikian juga berilmu. Bagaimana supaya anak ini berilmu? Termasuk dalam pembelajaran perlu rasa aman, perlu pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang aktif, kreatif. Bahkan ini sudah sering setiap kurikulum pasti ada. Kalau dulu namanya disingkat pakem, sekarang ada pembelajaran yang menyenangkan, itu hampir sama. Maka dari itu ini merupakan tugas kita bersama, utamanya dari Bapak dan Ibu Guru, juga kepala sekolah. Apabila ada sesuatu, ada siswa yang tidak masuk terlalu lama, lebih dari 3 hari, ini langsung koordinasi dengan kepala sekolah. Ada siswa yang dibully, ini guru harus tahu. Maka dari itu salah satu upaya untuk mencegah dari semua itu, saya sudah sering kali menyampaikan pada saat istirahat, pada saat sebelum masuk, kita guru harus selalu mengawasi siswa. Jangan kita berbincang-bincang sendiri, ngomong sendiri di kantor, yang akhirnya ada siswanya yang tukaran, ada siswanya yang berbuli, kita tidak tahu. Apabila hal ini terjadi, yang bisa menyampaikan siapa? Kepala sekolah, bukan Bapak dan Ibu Guru. Tapi saya dulu yang di. Maka dari itu, melalui forum diskusi ini, saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru yang ada di ruangan, dan mungkin nanti akan diperluas diskusi ini apabila Bapak dan Ibu sudah mencapai tahap apapun untuk diskusinya dalam satu sekolah. Dan bisa Ibu Berinda ya, kegiatannya jaringan ini bisa dikeluarkan nanti pada diskusi satu sekolah. Artinya tidak hanya secara formal untuk tugasnya Bu Berinda, tapi kita implementasikan dalam praktek dengan harapan apa? Dengan harapan kita adalah berubah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kemudian yang terakhir, memang rasa aman dan nyaman itu sangat penting, merupakan faktor yang dominan dalam kegiatan pembelajaran. Dan rasa aman dan nyaman ini tidak hanya disebabkan oleh faktor dari luar, tapi dari guru sendiri juga harus bisa menciptakan rasa nyaman. Nyaman dalam hal apa? Nyaman dalam hal menyampaikan kegiatan pembelajaran. Utamanya bagi anak-anak yang mengalami kesulitan, bagaimana supaya guru ini berupaya untuk mendekati anak-anak yang takut pada suatu pelajaran, misalnya pelajaran matematika. Pada umumnya matematika ini merupakan pelajaran yang sangat ditakuti oleh anak, jadi guru harus bisa menciptakan rasa senang terhadap mata pelajaran matematika. Sehingga apa? Anak tersebut tidak minder, tidak banyak alasan untuk masuk sekolah karena pada hari itu ada pelajaran matematika. Ini ada 1-2 anak. Ternyata setelah matematika itu kita bisa menjelaskan dengan cara yang mudah, artinya mudah diikuti oleh anak. Saya tanya, takut gak dengan matematika? Tidak Pak. Menyenangkan Anda? Iya. Bahkan matematika itu pelajaran yang tidak perlu menghafal, lain dengan IPS dan BK. Pokoknya anak ngerti caranya. Mari saya masuk di kelas 5. Kebetulan di sana saya melanjutkan atau mengisi pelajaran matematika yang berkaitannya dengan
menyederhanakan pecahan. Saya tanya, dari mana ini kok bisa dibagi dua? Ya dibagi dua, kata guru dibagi dua. Nah ya, dua itu dari mana asalnya? Inilah yang harus dijelaskan secara rinci, harus diberikan langkah-langkahnya, bagaimana upaya dalam menyederhanakan pecahan. Sehingga apabila anak itu paham, maka tidak akan takut, tidak akan mengalami kesulitan. Padahal dua itu merupakan FEB dari kedua bilangan yang akan disederhanakan. Lalu untuk mencari FEB ini ada langkah-langkah sebelumnya. Ada dua kalau tidak salah, bisa mencari faktor, bisa menggunakan faktor. Ini pengalaman saya menjadi guru. Tidak tahu kalau yang sekarang saya tidak tahu persis bagaimana cara mengajar pada saat kurikulum yang sebelumnya. K13 apa tidak ada langkah-langkah seperti itu? Kemudian IKM, saya kira untuk matematika pada dasarnya juga sama. Pada itu saya harapkan kepada bapak dan ibu guru, kalau memang ada kesulitan jangan sungkan, jangan malu untuk sharing. Ya, untuk sharing, utamanya kepada bapak ibu guru yang masih sukanya masih belum lama. Ini kadang-kadang mau bertanya izin. Ingat, kita ini memberikan ilmu jangan sampai keliru. Sebab apa? Siswa yang di buku itu adalah penyampaian dari guru. Biarpun orang tuanya guru, tapi mereka tetap percaya pada gurunya di sekolah. Biarpun yang disampaikan oleh guru sekolah itu kadang-kadang kurang tepat. Jadi kita harus hati-hati sebelum menyampaikan kepada anak. Memang kita perlu belajar. Namanya untuk matematika jangan sampai ada salah dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ini yang harus diperhatikan oleh bapak dan ibu guru dalam rangka menciptakan pembelajaran yang menyenangkan atau peserta siswa yang peserta kenyamanan. Ya. Sebab nyaman itu tidak hanya terlepas dari diri, tapi juga nyaman dalam kegiatan belajar dan mengajar. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk soal selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah murid kita. Kalau di akta itu murid kita itu bagaimana? Kenapa? Terus yang harus kita Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang saya kalau murid itu adalah kita buat murid yang harus kita jaga. Murid adalah anak kita di sekolah. Itu juga bapak ibu guru di sekolah adalah orang tua bagi murid. Dan itu juga tentunya murid adalah pengurus bangsa yang harus benar-benar kita bina agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Guru. Bapak kepala sekolah. Maupun Kita percaya bahwa murid kita ada. Ini untuk murid, untuk siswa. Ini pada dasarnya secara kodrat ini kita sudah diberikan beberapa kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja bagaimana kita bisa menggali potensi yang ada pada diri kami. Maka dari itu perlu
kita memahami siswa tersebut. Mungkin anak itu tidak berpotensi atau kurang dalam bidang edukatif, tapi dia mampu dalam bidang yang lain, misalnya dalam bidang seni, dalam bidang olahraga dan lain-lain, dalam bidang agama dan sebagainya. Maka dari itu kita tidak boleh langsung memfonis bahwa kamu itu siswa yang tidak pandai, kamu tidak pintar. Jangan sampai kita sebagai guru memfonis seperti itu. Jadi kita harus menggali potensi dan mengembangkan potensi yang ada pada diri anak yang mereka miliki sejak mereka ini dilahirkan di dunia ini. Adapun metodenya beragam, yang namanya seperti yang disampaikan Pak Total tadi, bahwa murid itu sebagai anak kita yang kedua di sekolah, dan kita sebagai orang tua kedua dari siswa tersebut. Karena kita sebagai orang tua dan anak kita anggap sebagai siswa, maka bagaimana cara panjenengan semua melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mengembangkan anak ini supaya menjadi anak yang baik, anak yang bisa mengembangkan dirinya, yang otomatis kita terlebih dahulu harus memahami kelebihan dan kekurangan pada anak tersebut. Sekali lagi, kita sebagai guru memang tugas kita ini sangat berat. Kalau saya boleh sampaikan, guru itu juga harus bisa menjadi dokter, bisa menjadi kiai, bisa menjadi ustadz dan sebagainya. Dalam artian apa? Kita bisa memberikan saran kepada anak, misalnya dalam bidang kesehatan. Kalau kukunya panjang, itu menyebabkan ini, tidak mandi, menyebabkan ini kan kaitannya dengan kesehatan. Kesehatan itu tupoksinya dinas kesehatan. Tapi apa? Karena kita belajar di sekolah, ya kita mau tidak mau harus bisa menyampaikan hal tersebut. Ini salah satu contoh. Maka dari itu ini kaitannya dengan potensi yang ada di dalam diri anak. Maka dari itu saya harapkan kepada bapak dan ibu guru bisa memahami apa kekurangan dan kelebihan anak pada anak tersebut, kemudian apa tindak lanjutnya. Memang ini secara teori, tapi di prakteknya memang untuk abot. Salah satu contoh anak yang kurang membaca, ini kan harus perlu perhatian khusus, padahal gurunya hanya satu. Bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Ibaratkan guru itu dalang tidak kekurangan lakon. Jadi kalau ada guru yang sambat atau mengeluh, berarti dapat dari guru ini lakonnya sih kurang. Ya, salah satu contoh misalnya bagi anak yang kurang mampu, waktunya kurang, ya jangan pulang dulu jangan pulang dulu. Nah, saya kasih permainan dengan guru, jangan tak ulang-ulang ya. Metodenya atau caranya seperti apa supaya anak tersebut bisa merasa bahwa mereka itu diulang lagi. Ini salah satu mungkin. Sementara itu yang bisa saya tambahkan, dan yang paling utama adalah harapan saya Bapak dan Ibu guru bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara maksimal dengan catatan tanpa ada waktu untuk chatting, tanpa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol, kecuali pada saat-saat jam istirahat. Saya ikuti, mungkin dia itu enggak tahu kalau bisa masuk di grup tersebut, misalnya jam-jam pembelajaran itu sudah chatting sama teman-teman yang ada di grup. Ini tolong kita harus bisa mensikapi kapan kita menggunakan medsos, dan ini juga mengatakan gunakan medsos dalam rangka mendukung kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Bapak Kepala Sekolah sama Bapak Tom. Pertanyaan selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan siapa yang kita utamakan di sekolah?
yang layak. Bu Amanah, siapa yang bisa makan sama Bu Amanah? Bawa, salah. Kami punya pendapat bahwa di sekolah kita ini kita harus memberikan pelayanan maksimal kepada siswa. Terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kesadaran yang dimiliki siswa biasanya siswanya yang sadar itu tentang apa waktu masa belajar. Ikhlasnya masing-masing saja teman-teman. Murid di sekolah kita sadar betul akan ada kewajiban seperti itu. Bisa saya tambahkan supaya di situ saya menyampaikan ada kewajiban seperti ini. Mahasiswa diantaranya adalah mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama. Kita tidak boleh pilih-pilih tentang kelas tertentu. Mungkin karena ini anaknya besi, anaknya rajin, anaknya Pak Idi, anaknya pejabat dan sebagainya, kita bedakan dengan anak-anak yang putra orang biasa. Tapi sejarah manusiawi terus terang saja, saya juga pernah belajar dulu. Apabila siswa tersebut tidak bersih, saya ingin mendekati itu agak tidak. Nggak tahu loh bapak dan ibu yang jaga. Maka dari itu perlu disampaikan kepada anak-anak, tolonglah Anda ciptakan kebersihan, utamanya kebersihan badan. Nggak isu kudu adus, tapi lek isu nggak adus, gurune nyedek, baunya nggak enak, sehingga timur itu wis bagus. Saya kira untuk guru, bapak dan ibu guru yang ada di sini, apa seperti yang saya alami atau cuek dengan keadaan siswa. Apapun muridnya tetap saya urui, tetap saya bimbing sama dengan anak yang bersih. Mungkin harapan saya seperti itu. Tapi kalau bisa anak yang kurang bersih, artinya yang jarang mandi, itu tolonglah bapak dan ibu guru bisa peka sehingga bisa diingatkan, kalau perlu di sekolah dibimbing. Ayo deh nang gede sabun. Bahkan saya punya pemikiran seperti itu dengan tujuan apa? Siswa yang terbiasa tidak mandi pagi ini bisa merubah sikap. Karena ini mungkin juga ada kaitannya dengan pendidikan karakter juga, ya. Jadi karakter sudah ada ditulis dalam persiapan, tapi juga harus dilaksanakan. Kemudian kewajiban siswa diantaranya adalah ada 3 tiket. Jadi disampaikan juga kepada siswanya yang waktunya tiket jangan tidak lagi tiket dahulu. Kemudian setelah kelas dibersihkan, yang lainnya tidak boleh masuk, dengan harapan supaya kelas tersebut tidak kotor lagi. Ini salah satu contoh hak dan kewajiban bagi siswa yang harus Bapak Ibu laksanakan di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban kepala sekolah. Terus selanjutnya kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bagaimana?
kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, menurut saya yakin siswa saya yang ada di SD Sawarna Purwodadi bisa bersaing baik itu prestasi akademis ataupun non akademis. Menurut saya bisa yakin bisa juara seperti halnya SD lain. Hanya saja biasanya kalau ada event misalkan baik itu ekstra olahraga ataupun lomba RMP, biasanya murid desa itu memiliki informasi yang kurang, akhirnya persiapannya untuk menghadapi lomba terbatas. Nah, seperti pengalaman yang kemarin acara Kejur Cup, ternyata mendapatkan informasi baru 2 minggu. Nah, 2 minggu itu saya juga tidak bisa maksimal untuk melatihannya. Andaikan dari awal dari 1 tahun itu ya kita bisa membina anak dari awal. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin bapak ibu guru yang lain, kalau bapak kepala sekolah lagi. Kita warga sekolah di sekolah ini membawa anak didik yang ada di SD ini ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih baik, dengan catatan perlu kita kerjasama dan semangat kerja yang tinggi. Sebab apa? Tanpa ada suatu kerjasama, utamanya antara guru dan kepala sekolah juga guru yang lain, mustahil semuanya ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian juga tanpa semangat. Yang jelas kalau di sekolah kita ini adalah semangat pengorbanan. Kalau kita masih berpikir segala sesuatunya dengan masalah materi, ya, karena keterbatasan biaya dan sebagainya, maka tidak mungkin apa yang kita cita-citakan juga bisa terlaksana dengan baik. Jadi kata kuncinya perlu perjuangan dengan semangat yang tinggi demi kemajuan anak didik kita. Terima kasih atas jawaban Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rohim. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa maksudnya ini paham kalau pendidikan itu seperti apa di sekolah ini, tentang murid. Keamanan ini uang jomblo. Biar cepat. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa jadi saya dan guru yang lain ini paham bahwa di sekolah ini satu dalam proses kegiatan belajar mengajar atau PPKM ini perlu adanya peningkatan dan perbaikan.
perbaikan di sini mungkin dalam hal menyampaikan atau berkaitan dengan metode. Saya kira setiap guru ini punya metode sendiri dalam rangka menyampaikan pembelajaran sesuai dengan materi yang diajarkan. Kemudian yang berikutnya juga perlu peningkatan rasa disiplin. Baik disiplin waktu maupun disiplin kinerja. Sebab apa? Sering saya melihat khususnya bagi siswa pada saat jam pembelajaran di dalam kelas, mereka ini ada yang keluar pamitnya ke jendela tapi berlama-lama di sana. Ini juga menjadi tanggung jawab Bapak dan Ibu guru. Sebab apa? Tidak menutup kemungkinan di jendela nanti masih tukaran atau hal-hal lain yang tidak kita inginkan. Ini kita harus selalu menjaga hal-hal yang kurang baik. Hal yang apa tidak perlu kita jaga. Antisipasi jangan sampai terjadi sesuatu sehingga orang tua komplain ke sekolah. Ini yang harus kita pahami bersama, yang harus kita laksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada anak didik kita. Jadi disiplin ini perlu ditingkatkan, kegiatan belajar juga harus ditingkatkan, diperbaiki, gunakan waktu yang ada sesuai dengan jadwal sepenuhnya untuk memberikan pelayanan kepada siswa selama di dalam kelas. Mungkin itu yang perlu saya tambahkan untuk poin ini. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak Kepala Sekolah. Untuk slide selanjutnya, apakah visi sekolah sudah berpihak pada murid? Apakah visi tadi itu sudah berpihak pada murid? Tadi itu visinya terwujudnya sekolah yang berkualitas, berdasarkan iman dan takwa, kepada Yang Maha Esa, menjaga urusan anak selesai serta masuk berkompetensi dengan lembaga lain dan berwawasan lingkungan. Apakah sudah berpindah? Sudah mungkin? Yang lain? Dari segi keputusan memang sudah menolak, tapi belum bisa terlaksana dengan baik. Ya, berarti kalau cuma hanya visi itu sudah sesuai dengan yang ada murid tadi. Meskipun penerapannya masih belum maksimal, apakah berarti sudah sesuai? Sesuai dengan sebagian yang belum. Contoh seperti sholat berjamaah, kenyataannya sholat kita dipakai buat kelas. Yang lain saya rasa Jadi untuk visinya sendiri meskipun belum terlaksana dalam penerapannya, tapi untuk visinya sudah sesuai. Jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh wakil sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Jadi program apa saja yang bisa dilaksanakan sesuai visi itu. Tentunya sekolah yang terbatas berdasarkan iman dan takwa. Jadi program apa yang harus dilaksanakan? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Tentunya ini butuh agama.
Ini Mbak, untuk visi yang berkaitan dengan mampu mencetak lulusan yang mampu bersaing dengan sekolah lain. Sekolah lain ini sekolah yang mana? Ini. Ya. Sebab apa? Kalau sekolahnya ini tidak luas. SD Sawaran Kulon 2 mau bersaing dengan SD Kelakah 1 atau Rawang 1. Ini kayak ikannya. Jadi visi itu menurut saya terlalu tinggi. Jadi mungkin bisa diganti dengan kata yang lain. Atau dengan kata yang lebih sederhana. Tapi tujuannya adalah juga untuk peningkatan mutu. Jadi mungkin kata bersaingnya bisa diganti dengan kata yang lain yang relevannya enak. Sebab itu tadi, kalau kita ini dikatakan mampu bersaing, saingan kita itu yang mana? Itu kan ada tanda-tanda juga. Kemudian kaitannya yang berkaitan hubungannya dengan cinta lingkungan dulu. Yang kira-kira ada. Cinta lingkungan itu yang visinya apa? Oh, yang visinya ada. Yang visinya berwawasan lingkungan. Nah, berwawasan lingkungan. Berwawasan lingkungan ini perlu kita buktikan dengan action nyata. Kalau saya bisa mengadakan Jumat bersih. Apa istilahnya? Kalimatnya bagaimana? Intinya itu pada hari Jumat kita adakan kegiatan bersih-bersih lingkungan. Itu dalam rangka menciptakan berwawasan lingkungan. Berarti itu programnya nggak pakai? Ya, programnya. Jumat bersih. Yang untuk visinya yang mau diganti mereka terwujudnya sekolah yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa, kepada Yang Maha Esa, mencetak lulusan yang mampu bersaing dihapus ya Pak? Ya. Dihapus. Yang berwawasan lingkungan itu saja sedikit gini. Terwujudnya sekolah yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berwawasan lingkungan, yaitu dari kata terwujudnya sekolah yang berkualitas itu kan di dalamnya sudah tercakup nanti dalam kegiatan bagaimana upaya sekolah untuk meningkatkan